yakni qabla bidayati dirasa nad'ullah. Sebelum kita memulai pelajaran kita nad'ullah, nas'alullah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa idzan yakni min adabid du'a labud yakni bil khusyuk. Di antara adabnya berdoa itu adalah dengan khusyuk. Naam, tundukkan kepala, hadirkan hati untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal ibadah yang diterima. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan. Kelas, berarti konsentrasi ketika kalian berdoa berarti kaifa yakni wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dijadikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Mafhum? Faham? Kalam al-lughat al-arabiyyah idza qultu lakum mafhum idzan bimakna faham? Naam, baik. Isma'u jayidan. Isma'u jayidan, yakni pelajaran al-usul as-salasa ini, pelajaran akidah dengan buku al-usul as-salasa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan. I'lam rahimakallah. Luar biasa nasihat awalnya dari teks buku ini. I'lam rahimakallah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. I'lam rahimakallah, ketahuilah, rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya harus bagi kita, au yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masaila, belajar 4 masalah. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab di dalam nasihat pertamanya dalam kitab ini, I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Wajib bagi kita atau harus bagi kita mempelajari 4 masalah. Ingat, jangan dulu catat, tapi konsentrasikan pendengaran, pikiran kalian, kemudian ilmu itu setelah kalian konsentrasi masukkan di sini, dengar, masukkan ke sini ke hati, karena ilmu itu bil qalb wa bil amal. Ilmu itu ditaruh di hati kemudian diamalkan, direnungkan. Apa 4 masalah itu? Yang pertama al-ilm. 4 masalah yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. 4 masalah itu, yang pertama ilmu. Ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Anak-anakku sekalian, santri dan santriwatiku yang mudah-mudahan itu al-ilmu. Masya Allah, kalian hadir di sini untuk apa? Untuk belajar ilmu. Kalian lagi duduk sini untuk belajar ilmu. Dari subuh tadi kalian berada, kemudian berada di masjid, kemudian tadi pagi dari jam 8 sampai sekarang, sampai seterusnya. Ketika kalian duduk bersama, berkumpul, apakah di rumah, apakah di masjid, apakah di asrama, berkumpulnya kalian yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkaji ayat-ayat Allah. Itu ilmu.
Itu berarti majelis ilm. Berarti saya yakinkan kepada anak-anakku sekarang, kita berada di mana sekarang? Di masjid. Di masjid itu tempatnya orang bersujud, tempatnya orang sholat. Kemudian kita tambah masjid ini, kita pakai, kita gunakan. Nata'allamu bih. Kita gunakan untuk belajar. Berarti apa? Alhamdulillah, al-ilm. Kita berada di sini sebagaimana nasihatnya Syekh Muhammadul Wahhab, kita dalam keadaan belajar ilmu. Belajar. Kalau kalian menyanyiakan waktu, Masya Allah, waktu yang begitu banyak yang kalian terlewatkan sejak liburan kemudian dipulangkan kemarin, Masya Allah, berapa lama coba kalian di rumah? Waktu yang begitu dibuang tersia-sia. Tapi antum berada sebentar saja di sini itu sudah luar biasa. Yaitu al-ilm. Yang pertama, masalah pertama yang wajib harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah berusaha untuk mempelajari ilmu. Apa ilmu yang dimaksud itu anak-anak sekalian? Ilmu apa? Yang pertama, ilmu yang harus kita pelajari wahuwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang berzina? Kenapa ada orang bermaksiat? Kenapa orang malas sholat? Kenapa? Dia belum mengenal Allah. Dia belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi, ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah mengenal nabi kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengetahui hakikat keberadaan agama kita yaitu agama Islam, yang ilmu itu bisa diketahui bil adillah dengan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah. Insyaallah ini matan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua, anak-anakku sekalian, perhatikan. Kewajiban pertama yang di antara 4 kewajiban yang harus kita pelajari, yang pertama ilmu. Ya kan? Pertama ilmu. Ilmu itu diperinci lagi oleh Syekh Muhammad, ilmu yang wajib untuk kita pelajari sebagai bekal bagi kita untuk menjawab pertanyaan Allah di kubur apa? Ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyina Muhammad SAW, dan ma'rifatu dinil Islam. Ingat itu, dipasang, usahakan kalian ingat, jangan lupa. Yang kedua, as-tsaniyatu, masalah yang kedua yang harus kita pelajari adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ini yang penting sekali. Mengamalkan ilmu. Kalian sudah tahu tentang keutamaan belajar, tapi kok masih malas-malas. Kalau disuruh masuk masih malas-malas, ya masih lambat-lambat. Itu berarti belum mengamalkan tentang keutamaan ilmu. Ya, kalian tahu keutamaan membaca Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan naiklah. Itu kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dan naiklah. Dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membacanya di dunia, karena sesungguhnya tingginya kedudukan kamu, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukan kamu di surga itu tergantung ayat terakhir yang kalian baca. Kalau kalian masih santai, masih malas-malas ketika baca Al-Quran, ketika hafal Al-Quran, berarti belum tertanam ilmu di dalam diri kalian. Belum tertanam kesungguhan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Ini penekanan saya anak-anakku sekalian, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengamalkan ilmu itu. Tahu Allah memanggil suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ciri orang yang mengamalkan ilmu, sudah tahu ilmunya bahwa salat itu wajib,
Maka tanamkan kewajiban yang kedua yang harus kalian pelajari adalah bagaimana mengamalkan ilmu itu. Segera paksa diri kita ini untuk mengamalkan ilmu. Jangan biarkan apa? Nafsu ini yang melarang kita ini untuk berbuat baik. Nafsu kita ini. Nafsu kita yang bikin kita malas. Nafsu lah yang menyuruh kita untuk main game terus, untuk bermain-main terus. Itu nafsu. Yang nafsu itu akan menghalangi kita dari taat dan beribadah kepada Allah. Maka apa? Kewajiban yang kedua yang harus kita pelajari adalah mengamalkan ilmu. Faham toh? Kemudian yang ketiga, tidak cukup ketika kita belajar ilmu, kita sudah tahu mengetahui ilmunya. Kita tidak cukup setelah belajar ilmu kemudian mengamalkan ilmu. Tidak cukup. Ada yang ketiga yang menjadi kewajiban ketiga dari 4 masalah yang harus kita pelajari. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Apa makna ad-da'watu ilaih? Mendakwahkan ilmu. Dakwakan ilmu. Apa yang kalian ketahui di pondok pesantren As-Salam ini, apa yang kalian sudah pelajari, apa yang kalian miliki ilmunya, sampaikan ilmu itu kepada orang tua, dakwahkan ilmu itu kepada keluarga, dakwahkan ilmu itu kepada tetangga, dakwahkan ilmu itu kepada keluarga. Tapi harus memenuhi syarat kalian punya ilmu, kemudian kalian mampu untuk mengamalkan ilmu itu. Apa yang ketiga tadi? Mendakwakan ilmu. Jangan lupa itu, mendakwakan ilmu. Kemudian yang keempat, ya, apa kewajiban yang keempat atau yang harus kita pelajari yang keempat? Yang keempat ar-rabi'atu, yang keempat adalah as-sabru 'alal adha fihi. As-sabru 'alal adha fihi. Bersabar ketika kita apa? Ketika kita belajar harus bersabar. Ada orang sudah belajar, ada orang sudah mengamalkan ilmu, ada orang sudah mendakwakan ilmu, tapi dia tidak sabar dalam belajar. Sabar, harus sabar. Yang keempat ini ilmu yang harus kita pelajari. Yang keempat, 4 masalah itu, yang keempatnya adalah sabar ketika kita belajar. Anak-anakku sekalian, sabar antum sekalian, anak-anakku sekalian, santri dan santriwatiku sekalian berada di pondok pesantren As-Salam, sabar untuk belajar. Ingat, kalian gunakan kaki dari asrama menuju masjid ini untuk belajar sama dengan hitungan pahalanya ketika orang berangkat dari rumah menuju masjid untuk mendapat pahalanya. Maksudnya kaki kanan diangkat maka 1 pahala yang dicatat, kaki kiri yang diangkat maka 1 dosa yang dihapus. Ya, sama. Orang belajar ilmu dengan orang belajar pergi ke masjid itu sama derajatnya. Ya, faham toh? Bahkan di dalam hadis sama juga orang yang melangkahkan kaki digunakan untuk memanah, latihan panah itu. Sama. Kaki kanan yang diangkat maka 1 pahala yang didapat. Kalau kaki kiri yang diangkat maka 1 dosa yang dihapus. Faham toh jami'an? Sabar ketika menuntut ilmu. Ini wasiat yang sering saya sampaikan terus ini supaya kalian perhatikan, dengar, pasang baik-baik telinga, masukkan ini karena ini sudah dewasa semua kalian. Masukkan ke hati. Ya. Ingat anak-anak sekalian. Kemudian sabar ketika mengamalkan ilmu. Sabar dari sholat. Sabar kita belajar. Sabar kita, Masya Allah, sholat. Sabar kita tahajud. Sabar kita berinfak. Sabar kita memiliki akhlak yang baik. Sabar kita bertutur kata yang baik. Sabar kita untuk menjauhi maksiat. Sabar. Paham toh? Sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar. Dan yang terakhir, sabar ketika mendakwakan ilmu. Orang mau terima atau tidak dakwah ini sabar. Ya kan? Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ya. Akhuna fikri wa insyaallah yakni fil masa sayati sahibukum radid insyaallah. Perhatikan, sabar yang terakhir adalah sabar ketika mendakwakan ilmu. Tapi bagaimana kalian bisa mendakwakan ilmu tapi kalau kalian tidak dapat ilmunya?
Bagaimana kalian bisa sabar dalam mengamalkan ilmu kalau ilmu kalian tidak punya? Bagaimana kalian sabar dalam berdakwah kalau kalian tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmu? Nah, maka ya anak-anakku sekalian, yang terakhir, masalah yang terakhir yang harus kita pelajari adalah as-sabru 'alal adza, bersabar ketika kita menuntut ilmu tadi, bersabar ketika kita mengamalkan ilmu, bersabar ketika mendakwahkan ilmu, dan bersabar terhadap segala sesuatu yang lain. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul atas tadi, perhatikanlah atau ketahuilah oleh kalian, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah ini, yakni ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mendakwakan ilmu, dan sabar ini ada dalilnya. Apa dalilnya anak-anak sekalian? Wal asr. Wal asr. Ma mana wal asr? Ayo. Wal asr. Ma mana wal asr? Demi waktu. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan zaman, waktu. Maman al-asar, al-asar yakni az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakatul insan min khairin wa syarrin. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan wal asr, Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu az-zaman, waktu alladhi yaqa'u bihi harakatul insan, yang waktu itu adalah terjadinya pergerakan, perputaran kehidupan manusia, baik pergerakan kehidupan manusia itu yang baik maupun yang buruk. Itu waktu. Jadi ada hari ini ada orang berbuat maksiat, ada orang belajar, ada orang taat ibadah kepada Allah, ada juga orang yang maksiat. Maknanya apa? Itu waktu, mereka berada dalam jangkauan waktu. Paham waktu itu? Pergerakan manusia baik yang baik maupun yang buruk. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Khusron, apa khusron ini anak-anak sekalian? Khusron itu ruginya itu di dalam tafsir Imam Mukatsir, dhihabu ra'si malil insan. Tafsir Imam Mukatsir yang dimaksud dengan khusrin itu, Al-Khusran, tafsir Imam Katsir mengatakan benar-benar manusia dalam keadaan merugi itu dhihabu ra'si malil insan, hilangnya harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Apa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia itu? Apa? Umuruhu. Perhatikan. Umuruhu wa waktuhu, umur dan waktu yang digunakan untuk berbuat maksiat. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sungguh manusia berada dalam keadaan kerugi itu, kata Imam Ibnu Katsir, dhihabu ra'si malil insani bidhihabi umrihi wa waqtihi bil ma'asi. Hilangnya harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan, yaitu harta yang paling berharga itu adalah umur dan waktunya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu. Orang-orang yang beriman, yakin, percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi kita Muhammad SAW, yakin kepada dinul Islam. Itu maksudnya tafsiran orang-orang yang beriman itu kok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Yaitu mengamalkan ilmu. Ilmunya tadi adalah orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu amal soleh.
wa tawasau bil haq. Kemudian dia saling menasihati dalam kebenaran. Apa nasihati? Dakwah tadi. Dakwah. Sampaikan yang benar itu dakwah. Saling menasihati. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam bentuk sabar. Sabar ketika menjadi orang yang beriman, atau sabar ketika belajar menjadi orang yang beriman, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwakan ilmu, dan sabar dalam urusan-urusan yang lain. Mafhum jami'an? Khalas? Mafhum? Kemudian saya tambahkan. Dari yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ada riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, kana rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idal taqa. Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat, kalau mereka saling bertemu idal taqa lam yufriqa, kemudian mereka itu tidak akan berpisah, illa ala ayyaqra ahaduhum alal akhar, kecuali salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr dari ayat pertama sampai akhir, ya, summa yusallima ahaduhum ilal akhar, kemudian baru mereka bersalaman, kemudian berpisah. Hadis yang maksudnya sahabat Nabi dulu kalau bertemu dengan sama-sama sahabatnya itu, sebelum mereka pisah itu sambil jabat tangan saling menasihati antar satu dengan yang lain dengan membacakan surat, diingatkan dengan surat Al-Asr. Ingat, wal asr innal insana lafi khusr. Itu saling mengingatkan begitu. Karena nanti sebentar setelah kita berpisah ini, kamu akan berhadapan dengan waktu. Maka diingatkan, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan sampai akhir ayat. Baru mereka pisah dan salaman. Fahim? Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, qala al-Imam Asy-Syafi'i, law tadabbaron nasu hadhil ayata lawasi'atuhu. Seandainya manusia memikirkan, mentadaburi ayat surat Al-Asr ini, kalau mereka tadaburi surat Al-Asr, surat waktu ini, lawasi'atuhu, itu akan membuat mereka lega, akan membuat mereka tenang dengan surat Al-Asr ini. Mafhum?